Hai, assalamualaikum rekan si Bambu. Minbu percaya kalau setiap dari kita itu berharga. Karenanya kita harus mampu menjaga diri dan berhak untuk dijaga dengan baik. Salah satunya adalah dengan mendesain rumah yang aman dan juga nyaman, serta sesuai dengan kepribadian kita. Nah, Minbu kenalkan rumah terbaru dari kami, namanya Kohinoor House. Hunian impian yang menjaga penghuninya layaknya berlian. Penasaran detail desainnya kayak gimana? Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini akan dibangun di atas lahan seluas 330 meter persegi dengan luas bangunan seluas 402 meter persegi. Lokasinya berada di kota Tegal, Jawa Tengah. Pemilik rumah ini adalah seorang dokter, sebuah profesi mulia karena senantiasa membaktikan dirinya untuk masyarakat. Selain kepada masyarakat, ia juga membaktikan dirinya kepada keluarga tercinta. Bagi pemilik rumah ini, keluarga seperti berlian yang sangat berharga. Ia pun ingin memiliki sebuah rumah yang membuat berlian itu terjaga dengan aman. Privasi dan keamanan pun menjadi fokus utama dari rumah ini. Rumah ini kami beri nama Kohinoor House. Nama itu terinspirasi dari sebuah berlian yang kuat dan juga langka. Harapannya rumah ini dapat menjadi tempat terbaik untuk menjaga harta yang paling berharga bagi pemilik, yakni keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan pemilik memiliki lahan dengan bentuk persegi panjang. Selain itu, pemilik juga cerita kalau berencana untuk membangun sebuah apotek di lahan tersebut. Kami melihat bahwa kondisi lahan tersebut dapat dimaksimalkan untuk menjaga privasi pemilik dan juga keluarganya. Sehingga rumah pun kami posisikan lebih menjorok ke dalam agar muka bangunan tidak langsung berhadapan dengan jalan, sehingga meminimalisir adanya pandangan dari luar. Nah, karena rumah ini hanya diperuntukkan untuk keluarga dan orang-orang terdekat saja, layout ruangannya pun dibuat terbuka tanpa sekat yang menutupi. Tujuannya agar komunikasi antar penghuni dapat terjalin dengan baik di dalamnya. Ruangan terbuka itu juga akan membuat sirkulasi udara di dalam rumah lebih berkualitas, apalagi karena kami juga memberikan bukaan yang lebar-lebar dan menghadapkan banyak ruangan ke arah taman belakang rumah ini. Udara di rumah pasti akan semakin segar, membuat rumah menjadi tempat yang nyaman untuk istirahat dan menciptakan waktu yang berkualitas bersama keluarga tercinta. Mulai penasaran sama detailnya kan? Yuk langsung aja yuk kita kulik detailnya. Ini dia fasad rumahnya. Lahan rumah ini berbentuk memanjang sehingga letak rumahnya kami taruh agak menjorok untuk memberikan space parkir kendaraan pemilik. Nah, tepat di depannya nanti terdapat apotek tempat bisnis keluarga berjalan. Kondisi itu membuat rumah ini tidak langsung menghadap ke jalan, sehingga cukup menguntungkan untuk menjaga privasi penghuninya. Nah, pada fasadnya terdapat kesan megah yang dapat kita rasakan berkat kubahan masanya. Adanya detail profiling yang cantik membuat rumah ini tampil unik. Pada tone warnanya, kita dapat melihat dominasi warna putih dengan aksen hitam dari material batuan alam yang memberikan unsur natural. Gak ketinggalan, terdapat spot vegetasi dengan adanya taman di sisi depan untuk memberikan penghawaan menyegarkan di area rumah ini. Siapa nih yang suka rumah klasik kayak gini? Komen di bawah ya. Tepat sebelum beranda, terdapat area parkir kendaraan, dan area ini dibuat terbuka dengan hanya dilindungi kanopi dengan material baja dan kaca temper di atasnya. Kemudian kita akan menemukan kanopi yang berbeda tepat di depan area terasnya. Kanopi ini digunakan untuk melindungi mobil kesayangan pemilik, dan pada area parkir ini terdapat detail yang cantik membuat area entrance sekaligus tempat parkirnya tampak lebih menarik. Barulah kita akan disambut dengan pintu utama yang berhiaskan marmer pada lantainya. Cantik kan? Saat masuk kita akan disambut dengan area foyer ini nih. Diberikan 2 sofa dan meja untuk menyambut tamu saat dibutuhkan. Sedangkan pada sisi lainnya terdapat meja dengan hiasan yang menawan.
Spot ini biasanya jadi tempat buat naruh kunci atau hiasan untuk mempercantik rumah. Kemudian, kita akan menemukan ruang keluarga, tempat pemilik dan penghuni rumah lainnya bercengkrama. Layout open plan membuat ruangan ini tampak luas dan terkoneksi langsung dengan ruang esensial lainnya, sehingga memudahkan mobilitas penghuni rumah. Terdapat juga void dengan plafon yang tinggi membuat ruangan ini memiliki sirkulasi yang cukup baik. Nggak bisa dipungkiri, interior klasik berjasa membuat ruang ini tampil cantik. Ruang keluarga semakin berkesan dengan adanya sofa yang nyaman serta LCD TV yang besar, sehingga cocok untuk nonton seri favorit atau video cerita rumah terbaru dari si Bambu Studio. Dan saat jam makan tiba nih, penghuni bisa geser ke ruang makan yang classy ini. Karena berada di satu area, jadi mudah untuk diakses, juga untuk menyiapkan makanan. Momen makan bersama jadi menyenangkan karena suasana ruang yang cukup nyaman. Nah, makanan itu akan disiapkan dari dapur ini. Layoutnya dibuat terbuka dengan island tepat di tengahnya. Ada juga fitur yang lengkap untuk memudahkan proses memasak. Konsep segitiga dapur diterapkan dengan ciamik sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik. Dapur yang cantik ini bisa jadi tempat favorit ayah untuk minum kopi sambil menemani bunda masak nasi. Kemudian kita akan menemukan area dapur kotor, dan dapur ini disediakan saat ibu harus memasak dalam jumlah banyak. Letaknya dibuat terpisah, agar tidak mengganggu aktivitas di area tengah rumah. Kira-kira, abis ini kurang mana lagi ya? Nah, di dekat ruang keluarga, terdapat kamar mandi ini. Letaknya berada di sudut ruang, memanfaatkan space yang ada sebagai tempat bagi penghuni untuk membersihkan diri. Kemudian terdapat kamar tidur yang diperuntukkan bagi tamu, dan kamar ini punya layout yang proporsional sehingga nyaman untuk tamu beristirahat. Layout itu membuat kamar ini juga punya fitur yang lengkap, mulai dari meja rias, wardrobe, dan gak ketinggalan area bednya. Terdapat juga bukaan yang jadi akses sirkulasi serta pencahayaan alami sehingga kamar pun jadi lebih sehat dan punya penghawaan yang hangat. Siapa nih yang mau nginep di kamar kayak gini? Ayo! Masuk ke dalam, kita akan menemukan kamar tidur utama, ruang privat bagi pasangan pemilik beristirahat bersama. Secara layout, kamar ini terasa lapang dengan fitur yang menjanjikan, salah satunya adanya sofa dan meja kerja di sudut ruangan. Pada area bednya, terdapat interior yang cantik dari wall panel yang memberikan kesan modern dalam balutan interior klasik. Tone putih yang mendominasi juga berperan memberikan visual yang cantik serta penghawaan hangat di penjuru kamar.
Selanjutnya terdapat meja rias yang berada satu paket dengan area wardrobe ini, dan fitur ini berguna sebagai tempat pasangan pemilik merias diri sebelum memulai hari. Nah, kalau dibaliknya, barulah kita akan menemukan kamar mandi utama, tempat keduanya memiliki privasi saat hendak membersihkan diri atau sekedar berendam di bathtub saat hendak merilekskan diri. Kamar ini juga memiliki bukaan yang terhubung langsung dengan taman belakang. Bayangin deh, pagi-pagi disambut sama yang ijo-ijo kayak gini. Aduh, pasti seger banget nih, ini fix no debat ini. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya nih. Tapi sebelum itu pastikan rekan Si Bambu udah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya terdapat kamar tidur utama di lantai 2. Sekilas layoutnya tampak sama dengan kamar tidur utama sebelumnya. Hanya saja kamar ini sedikit lebih luas karena tidak ada walk-in closet di dalamnya. Untuk fitur, kamar ini juga tidak kalah lengkap, mulai dari meja kerja, wardrobe, dan yang pasti area bed utamanya. Kamar ini juga memiliki bukaan yang langsung mengarah ke area balkon belakang. Gak ketinggalan, terdapat juga kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub untuk berendam. Nah, jadi kalian pilih kamar utama lantai 1 apa lantai 2 nih? Lalu kita lanjut dulu ke kamar tidur anak yuk. Secara layout, kamar ini punya layout yang ideal sehingga membuat sang anak dapat beraktivitas dengan nyaman. Fitur yang diberikan pun ideal, mulai dari area wardrobe, meja belajar, hingga kamar mandi pribadi. Didominasi warna cerah dan adanya bukaan membuat kamar ini terasa hangat dan sehat, serta cocok untuk nuansa sang anak. Di dekat koridor lantai 2, terdapat space yang kami manfaatkan sebagai area santai. Meski tidak seluas ruang keluarga, area ini bisa jadi ruang komunal alternatif kalau mau kumpul-kumpul di lantai 2. Selain berada di dekat tangga, area ini juga memiliki akses bukaan menuju balkon sehingga saat bersantai, penghuni juga bisa keluar untuk menghirup udara segar. Lalu tepat di sampingnya terdapat pintu menuju ke kamar mandi. Area ini menjadi akses kamar mandi yang dekat dengan kamar tidur sehingga aksesnya mudah dijangkau saat tamu yang menginap hendak membersihkan diri. Terakhir, kita akan menemukan kamar tidur sang kakak. Secara layout, kamar ini tampak sederhana namun mampu memberikan kenyamanan saat berada di dalamnya.
Sentuhan modern pada interiornya membuat kamar ini punya visual yang megah dan juga menawan. Tunnya pun tampak terang dengan dominasi warna putih yang didukung dengan adanya wall panel modern yang elegan. Kamar ini juga memiliki bukaan sehingga memberikan akses sirkulasi serta pencahayaan yang ideal. Nah, demikianlah cerita rumah Koh-i-Noor House. Hunian impian yang menjaga penghuninya layaknya berlian. Rumah ini didesain agar dapat menjadi tempat terbaik untuk menjaga harta yang paling berharga, adalah keluarga. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Maka ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bamboo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah lain dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.